semuanya, selamat datang di channel YouTubeku. Ini hari keempat aku melakukan percobaan itu, yang sebelumnya 2 hari ya 3 hari yang lalu. 2 hari yang lalu nggak berjalan, karena hitungan nggak berjalannya karena aku bangunnya agak-agak siang, kayak jam 7 gitu. Jadi 2 hari belakangan ini udah kembali lagi, semalam jam 6, ini jam 5. Dan syukur-syukur kedepannya makin bagus, karena konteksnya aku harus bisa bangun, yaitu olahraga, karena itu hal yang penting tapi nggak urgent yang harus kulakukan di pagi hari. Dan kayak buat konten gitu setiap pagi, ataupun pelajari sesuatu, nulis, intinya lakukan hal yang penting yang mungkin mengembangkan skill, kemampuan, dan pengetahuan, dimana itu biasanya kita tunda-tunda. Dan seringnya ketika kita tunda, energi kita udah habis untuk pekerjaan yang penting dan urgent gitu, yang penting dan mendesak. Kalau tenaga kita udah habis, kita akan beralasan untuk tidak melakukannya. Sedangkan kalau kita lakukan di awal, kita udah menyelesaikan itu pada hari itu juga gitu. Kita udah menyelesaikannya. Jadi kita masih punya banyak tenaga. Gini. Kalau untuk pekerjaan yang penting dan mendesak tadi, kita nggak punya tenaga pun, karena itu harus kita lakukan, ya kita lakukan. Nah gitu. Jadi kita memang nggak bisa beralasan kita capek, karena itu udah jadi kewajiban kita setiap hari. Kayak itulah bilang, kalau contoh aku pagi nih kuliah, ya nggak bisa aku bilang capek, ngantuk, nggak bisa. Ya kalau aku nggak datang, aku nggak absen. Kalau aku nggak absen, otomatis aku nggak tahu pelajaran. Kalau aku nggak tahu pelajaran, secara penilaian dari absen dan mungkin nanti pelajaran yang terlewat berpengaruh ke nilaiku, bisa aja dapat nilai yang harus, dimana nanti semester depan aku ngulang lagi, kan itu melelahkan. Jadi kita akan memaksa diri kita untuk menyelesaikannya, sedangkan hal ini tadi enggak gitu. Jadi harus kita selesaikan sesegera mungkin setiap harinya. Dan seperti yang aku bilang, dari 2 hari sebelumnya melakukan percobaan ini, ya 2 hari ya. Yang berat itu udah ada aku bilang belum ya? Yang berat itu bangun ya. Aku setel alarm jam 4. Terjaga di jam 4, tapi karena rasa masih ngantuk, jadi kayak ngular dulu, kayak dalam artian tidur lagi lah gitu. Tapi jam 5 aku pikir, udah jam 5 nih, nggak bisa, harus bangun gitu. Jadi aku bangun gitu. Dan sebetulnya harus gak ada yang kayak tadi gitu, kayak kok udah bangun jangan tidur lagi, karena bisa kebablasan. Nah itu yang sering terjadi. Harusnya kalau udah bangun aja dulu gitu. Memang itu butuh yang namanya kekuatan gitu. Jadi untuk pembahasan kita di video ini, aku ada mendapatkan satu kalimat yang keren bagiku, ya nggak tahu bagi kalian. Yaitu hidup itu seni mengejar harapan. Aku bicara dari sudut pandangku ya, karena dia hanya mengatakan, yang dari yang ku dengar itu, yang mengatakan ini Adriano Colby, ya kan. Dia hanya mengatakan itu, dia nggak menjelaskan lebih lanjut, tapi ada pembahasan sebelumnya sehingga dia mengatakan itu gitu, bahwa kenapa hidup itu adalah seni mengejar harapan. Kenapa pada akhirnya kalau kita nggak punya harapan, kalau kita nggak punya harapan, kita nggak tahu mau kemana, hampa aja gitu. Kalau kok ibarat udah punya gaji yang bagus gitu, kok udah punya apapun, selanjutnya apa? Kok harus punya kayak harapan ke depannya, pengennya apa yang terjadi gitu, pengennya apa yang dicapai jadinya. Mungkin harapan ini bisa digantikan ke tujuan gitu,
Intinya seni hidup itu seni mengejar tujuan atau mengejar harapan gitu. Dalam konteksku, aku bangun tiap pagi kayak gini, ya tentu ada harapan yang ingin ku ubah, ada harapan yang ingin ku capai, itu ya aku setiap pagi olahraga supaya menjaga badan gitu, supaya enggak, karena aku kalau lihat dari genetik aku berpotensi untuk obes gitu. Aku tuh tipe orang nggak bisa ngerem makan gitu, bisa tapi itu menyiksa gitu. Dan aku pikir daripada melakukan hal yang menyiksa, lakukan hal yang setidaknya bisa memperlambat hal tadi. Misalnya aku kalau misal melakukan diet ya kan, itu jadinya kayak buat aku kayak mikirkan makanan terus, dan itu gak enak juga gitu, dalam artian gak enak, dan membuat fokusku jadi ke situ aja. Ya lebih baik ku selesaikan, aku bisa fokus untuk hal lain gitu. Sedangkan kalau ku ikuti aja, ini kan ada kalau kita bilang hal yang bisa mengikis sisa makanan tadi yang di tubuh, yaitu dengan olahraga gitu. Jadi aku ngimbanginya untuk membuat makanan ini tercerna dengan bagus, tidak numpuk di tubuh, itu dengan berolahraga. Jadi kalau aku udah nggak mikirkan makanan, otomatis aku bisa memikirkan kuliah, tugas, pekerjaan, dan mikirkan olahraga yang harus kulakukan. Jadi aku bisa fokus ke hal itu daripada aku harus fokus nahan makan, mikirkan aduh jangan makan gitu. Kayak aku lebih milih ke situ. Dan apakah ini benar ya belum tentu, tapi sejauh ini ya setidaknya ya berat badan, nggak tahu berat badan, tapi ukuran tubuhku nggak ngembang kali, karena secara genetik itu tadi aku bilang, aku itu berpotensi untuk jadi gemuk gitu. Aku bukan punya badan orang yang genetiknya bagus gitu, di mana dia makan seberapa banyak pun badannya tuh ya segitu aja gitu, itu genetiknya bagus gitu. Sedangkan aku itu gampang kali melar, dan itu harus dijaga. Dan kalau boleh aku nggak berolahraga, aku bisa saja obes gitu, dan nggak mau. Dan ketakutanku itu adalah aku nggak nyaman, aku nggak pernah bukan ketakutan, tapi dalam pikiranku aku nggak pernah membayangkan bahwa aku itu jadi gemuk. Nggak pernah tuh ada bayangan bentukanku yang gemuk itu gimana gitu, nggak ada tuh. Iya, itulah saking tidak inginnya, mikirkannya aja aku nggak tahu gitu, saking nggak inginnya. Dan itu harapanku dari olahraga tadi gitu, bangun setiap pagi olahraga. Yang dulunya aku tetap olahraga tapi sore malam gitu, dimana itu tadi biasanya sering nggak terjadi gitu. Jadi aku olahraga dulunya itu kayak 2 atau 3 hari sekali, ada kadang seminggu sekali gitu, dimana kalau saat ini rutin setiap hari gitu, setiap pagi, setiap subuh gitu kan. Itu harapan dari olahraga tadi ya, harapan dari bentar ya. Oke, harapan dari bangun apa ya, bangun tiap pagi itu ya supaya aku tidak mengalami yang namanya penyesalan. Nah ini penyesalan yang gimana maksudnya? Kalau kamu udah tahu hari ini kamu harus ngapain, tapi nggak terjadi, besoknya aku itu kayak aduh, kok aku semalam kayak gitu ya gitu. Itu mungkin bisa disebut penyesalan, dan itu membuat aku stres. Kok aku nggak produktif ya, kok aku menunda-nunda gitu, kok aku jadi buruk gitu. Sebetulnya itu normal sebagai manusia, tapi bagiku kalau aku menunda pekerjaanku yang misal hari ini, maka itu akan numpuk sehingga di satu waktu aku akan sangat kesulitan gitu untuk mengerjakan semuanya. Tapi kalau aku cicil setiap harinya, maka aku akan punya kelapangan untuk melakukan apapun.
disiplin. Nah ini ya, disiplin itu nggak ngekang, disiplin itu membebaskan. Jadi aku berusaha disiplin setiap hari olahraga, setiap hari belajar, setiap hari bangun pagi, setiap hari ngerjain kuliah, kerja dan sebagainya gitu. Dengan aku disiplin melakukan itu setiap harinya, maka di depannya aku punya kelapangan waktu, kelapangan pergerakan untuk melakukan semuanya gitu, melakukan apapun gitu yang aku mau nantinya. Tapi kalau dari sekarang aku nggak berusaha disiplin, maka kedepannya aku akan disibukkan oleh kegiatan yang kutunda-tunda, dan itu lebih capek gitu, karena udah pernah aku alami, capek kali kayak gitu, dan bisa jadi ruwet gitu. Kok saking ruwet ya nih, kok nggak tahu harus mulai dari mana. Itu pernah nggak kalian mengalami keruwetan dan ini mulainya dari mana ya gitu, aduh awalnya ini yang mana ya gitu. Itu kalau bayangkan benang yang kusut, tapi kusutnya itu bukan sekedar kusut ini misal benang kan, kusutnya itu udah masuk ke sana sini, kalian kan bingung ini narik benangnya dari mana nih. Alhasil cari ujungnya, tarik satu gitu kan. Itu. Dan karena semuanya numpuk di depan, karena kita nggak disiplin tadi kan, semua numpuk di depan, alhasil kita nggak punya cukup waktu, sehingga bisa jadi kita ketinggalan kesempatan. Nah itu, kita ketinggalan kesempatan yang harusnya bisa kita dapat di hari itu. Tapi karena kita sibuk ngurusi benang kusut tadi, ya gitulah, hilang kesempatan itu. Bisa jadi itu entah mendapatkan relasi baru, mendapatkan job baru, mendapatkan pengalaman baru gitu. Jadi seni mengejar harapan itu atau mencapai tujuan itu hal yang krusial gitu. Kenapa krusial? Karena nggak semua orang berani gitu. Karena kalau bicara semua orang mau, tapi berani itu enggak gitu. Karena resiko dari berani ini kan bisa jadi kok jatuh kan. Bisa jadi gini, ambil analogi, kalau kau berani masuk ke hutan, gak usah hutan lah, kayak hutan kecil aja, kecil. Kita dulunya nggak pandai nyebrang jalan, tapi kan satu saat ketika kita udah diajari, kita harus ngambil resiko, berani ngambil resiko bahwa kita harus bisa sendiri nyebrang jalan. Kita harus berani gitu nyebrang jalan dengan resiko bisa aja kita ditabrak, bisa aja. Dan apakah ditabrak apakah ditabrak itu sebanding resiko dengan kau belajar nyebrang jalan? Itu tergantung perspektif, tapi biasanya jarang orang ditabrak waktu nyebrang gitu. Karena biasanya ya, kecuali memang dia nyebrang di tempat yang memang jalanan lurus yang biasa orang ngebut, harusnya cari tempat yang biasa. Kok di jalanan kayak gitu ada ini jembatan untuk nyebrangnya tuh, jembatan penyeberangan. Karena kalau tempat-tempat biasa itu kayak jalan-jalanan yang nggak terlalu orang ngebut, itu nyebrang lebih mudah gitu. Pergerakan kita biasanya lebih cepat daripada sepeda motor ataupun mobil yang melintas. Jadi rasa segitu dulu. Jadi hidup itu adalah seni mengejar harapan, mengejar tujuan, dan tidak semua orang berani untuk mengejarnya karena ada resiko bahwa bisa jadi harapan itu tidak terwujud dan tujuan itu tidak tercapai. Dan harusnya itu seni dari kehidupan, no problem. Pilihannya kalau harapan itu nggak terwujud, ya nggak apa-apa. Kalau memang masih mau berharap sama itu, ya lakukan lagi lebih baik. Kalau enggak, ganti harapan.
memang ini terdengar mudah, tapi ya harus kita permudah karena hidup ini sulit, geng. Mengejar tujuan ya kan, memang ada risiko nggak tercapai ya, kalau bukan nggak tercapai tapi belum tercapai gitu. Dan kalau masih optimis untuk ngejar, ya kejar lagi. Kalau nggak tercapai juga, kejar lagi. Kalau akhirnya mau berubah, ya udah terserah, pilih aja mana pun baik gitu. Nggak harus kita beri label bahwa, atau kita beri patokan gitu bahwa kita tuh harus ini ya nggak apa-apa juga kasih kayak gitu aja. Jadi yang manapun boleh lah. Oke, sampai di sini dulu, bye.